Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android developer di Lastday, dan ini adalah vlog episode kedua dari Lastday yang akan cerita tentang pengalaman membuat website. Jadi karena saya sudah memperkenalkan diri sebagai Android developer, terus cerita website gitu, mungkin pengalamannya tidak terlalu menengah ya, dan juga tidak terlalu tinggi gitu. Mungkin vlog untuk kedua ini bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman yang masih baru belajar website gitu. Dan website apa yang akan kita review? Sebenarnya inspirasinya adalah kemarin di vlog episode 1 kan saya pakai background website Lastday. Jadi kita akan menggunakan websitenya Lastday sebagai bahan review kita atau bahan cerita kita di vlog ini gitu. Jadi websitenya Lastday kurang lebih sudah online sekitar 2 minggu, jadi masih baru gitu. Kemudian dari mana saya belajar, itu kan yang penting ya. Jadi sebenarnya kalau cerita dari lama gitu, Lastday sendiri sebelumnya kita cuman berisi tentang informasi kursus, tapi sebenarnya websitenya statik gitu. Jadi hardcode semua, cuman tampilannya HTML, CSS, terus informasi yang mau digunakan apa aja langsung ditulis di HTML-nya gitu. Karena pertimbangan saya waktu itu ya saya mau fokus di Android-nya aja, terus bikin video Android gitu. Jadi website pada saat itu mungkin belum bisa menjadi prioritas. Dan setelah itu malah saya ganti ke Linktree gitu. Kalau teman-teman sempat buka gitu, diganti ke Linktree. Terus setelah dari Linktree itu kalau nggak salah saya mencari template yang sama seperti Linktree gitu. Biar lastday.com-nya nggak redirect lagi, jadi biar di situ aja. Dan saya mendapatkan sebuah template Linktree, jadi sempat beberapa bulan gitu menggunakan template tersebut. Tapi intinya itu pun masih hardcode gitu. Jadi semua informasi di link itu sebenarnya ditulis langsung di HTML tersebut. Jadi cukup cupu juga ya. Tapi ya mungkin kalau teman-teman ternyata terpaksa membuat website seperti itu gitu, ya nggak apa-apa, karena di Lastday juga melakukan itu, bahkan itu di tahun 2020, masih kemarin, masih baru gitu. Kemudian saya merasa cukup punya waktu, tapi saya nggak mau belajar terlalu lama gitu, karena mungkin saya juga nggak lagi concern di web. Jadi saya pengen belajar tapi yang cepat aja gitu. Akhirnya saya memilih kode igniter. Cerita tentang kode igniternya mungkin nanti di belakang. Dari mana saya belajar? Saya belajar dari kursus saya sendiri. Cuman kan bukan saya yang bikin ya. Kalau teman-teman buka di websitenya Lastday itu ada kursus membuat aplikasi kasir, yang mana di sana saya bikin Kotlin Android-nya, terus Mas Aris dari Warung Belajar yang bikin materi tentang kode igniter 4. Jadi kalau dibuka di sini materinya banyak banget ya seputar kode igniter 4. Jadi yang saya pelajari adalah kode igniter ini. Terus kalau untuk template-nya saya ngambil dari Start Bootstrap. Makanya kayak kalau lihat template ini sebenarnya agak ini ya, agak sedih juga gitu. Biasanya mungkin template-template kayak gini dipakai buat teman-teman yang lagi magang PKL gitu. Tapi ya bagi saya ya udahlah cukup gitu. Untuk saat ini cukup. Dan berita berita menariknya mungkin saya juga sempat ngerasa ternyata bisa cepet gitu. Kalau teman-teman mau tahu gitu, pekerjaan website ini dari pembuatan dari nol gitu sampai online sebenarnya cuma 2 hari. Saya memang kayak pengen meluangkan waktu Sabtu sama Minggu khusus website ini aja, karena saya nggak tahu ya, maksudnya saya kurang tahu traffic website seperti apa, SEO dan segala macam gitu. Jadi menurut saya ya website belum menjadi prioritas karena base-nya Lastday khususnya video. Terus kemudian saya belajar tentang Android-nya gitu. Jadi pengennya cepat aja, terus nggak perlu lama-lama gitu. Ternyata bisa. Saya belajar dari membuat aplikasi kasir. Dan pastinya karena ya akhirnya kenal juga sama Mas Aris, akhirnya banyak tanya-tanya gitu. Akhirnya mungkin proses 2 hari itu bisa terjadi karena template yang saya gunakan adalah template Bootstrap yang mudah dipakai, itu cuma 1 halaman aja sebenarnya. Terus kemudian saya belajar dari kursus ini. Terus kemudian ketika ada kendala saya langsung tanya ke Mas Aris. Tapi kalau kita spesifik ngebahas tentang kode igniter sendiri gitu,
Sebelumnya saya pernah belajar kode igniter itu kode igniter 3, dan ketika menggunakan kode igniter 4 cukup banyak yang berubah gitu. Kayak di kode igniter 4 itu akhirnya kita akan ketemu sama composer, ketemu sama seeder, ketemu sama migration, terus dan masih banyak lagi yang sebelumnya sepertinya nggak ada gitu. Tapi ya balik lagi, ketika kita menggunakan kode igniter ternyata semua fitur baru tersebut bisa kita skip, bisa kita lewati, dan kita masih pakai gaya kode igniter lama gitu. Karena mungkin ya saya pengennya cepet aja, dan data-datanya pun sebenarnya sudah lengkap gitu. Kayak data untuk kursus di LASD gitu. Itu kan LASD sebelumnya ada di platform Tokopedia. Jadi mulai kayak cover, judul, terus deskripsi, itu semua sudah ada. Jadi saya nggak bikin bener-bener dari awal, jadi datanya itu ada semua. Saya pakai template, terus kemudian base projectnya saya gunakan dari kursus membuat aplikasi kasir, plus konsultasi langsung sama Mas Aris Samsudin. Dan teman-teman yang mengambil kursus aplikasi kasir ya, kita punya grup privat konsultasi, dan di sana juga ada Mas Aris. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik belajar membuat website menggunakan kode igniter bisa juga join di kursus membuat aplikasi kasir. Oh Mas, saya belum siap untuk join kursus, ada nggak link yang gratis? Ada gitu. Jadi saya pengen ngasih solusi ke teman-teman yang beneran gitu. Nah, teman-teman buka di YouTube, buka YouTube-nya, terus ketik aja Warung Belajar. Ini adalah channelnya Mas Aris Samsudin yang kolaborasi kursus di LASD. Itu diklik Warung Belajar, terus kemudian teman-teman masuk ke bagian playlist. Nah, ini ada tutorial belajar kode igniter 4. Jadi sama sepertinya. Nah, kalau dilihat sekilas materinya sama seperti yang saya pelajari, dan siapa tahu ada source code-nya gitu. Jadi base project-nya bisa teman-teman gunakan untuk membuat website. Kalau website yang canggih saya kurang tahu, karena sepertinya LASD juga websitenya belum canggih gitu ya. Ya cuman berisi halaman home sama halaman detail biasa kayak gini. Itu pun kayak konfirmasi checkout masih menggunakan link WhatsApp. Itu kalau dilihat di bawah teman-teman kan ada api.whatsapp.com. Jadi ya masih simpel sebenarnya, tapi cukup mungkin buat teman-teman untuk bikin sekedar kayak portofolio gitu cukup. Terus yang buat teman-teman yang pengen kenal sama Mas Aris, mungkin bisa ke Instagramnya langsung. Instagram @arissamsudin_. Nah di sini ada yang bionya ada link www.warungbelajar.com. Oke, kembali ke judul kita. Judul kita adalah pengalaman membuat website. Jadi mungkin salah satu kayak kok bisa bikin website 2 hari selesai gitu. Karena sebenarnya waktu kuliah saya itu belajarnya itu membuat website gitu. Maksudnya belajar lamanya memang di kode igniter. Jadi dulu kalau di kampus sendiri kan kayak sudah ada materi tentang database MySQL, itu udah ada gitu. Ada kuliahnya sendiri gitu. Terus kemudian kuliah untuk belajar pemrograman web itu ada PHP gitu. Jadi itu otomatis nggak perlu browsing itu dari kampus memang sudah dapat keywordnya. Kita tinggal explore lebih banyak lagi di rumah gitu. Jadi memang PHP MySQL itu kayak itu keyword penting. Kalau kita nggak tahu itu apa gitu kan bingung juga gitu. Jadi keyword dari kampus, terus tugas, terus habis gitu kayak praktikum, itu semua dijalani semua. Bahkan kalau nggak salah untuk database struktur data sendiri itu kan kayak 2 semester. Jadi harusnya cukup. Jadi dari bekal itu terus kemudian PHP, ketika ada kuliah pemrograman berbasis framework, itu di sana waktu itu memang menggunakan kode igniter. Jadi ya udah linear aja sebenarnya gitu. Jadi belajar di situ, dan sempet sama teman-teman di sana waktu itu kayak ikutan kayak lomba startup, lomba bikin aplikasi gitu. Nah kebetulan waktu itu saya memang berperan sebagai programmer webnya. Jadi memang bikinnya aplikasi website sama Android. Yang Android malah dipegang oleh teman saya gitu ya. Waktu itu saya pakai CI. Itu bikin aplikasi informasi event di kampus. Itu kalau nggak salah 2014-15 gitulah waktu itu kan ya. Jadi memang belajar dulu, dan mungkin catatan buat teman-teman itu kalau di kampus belajar buat website itu kayak
titik kita kalau kita tahu kita udah belajar itu apa gitu. Ya kita yang create new project kita, terus prosesnya kita yang bikin, terus gimana caranya website itu bisa online gitu. Teman-teman mungkin yang paling mudah pakai share hosting. Kalau kesulitan VPS gitu, tapi kalau mau belajar lebih itu teman-teman ya belajar juga gitu. Tapi intinya gimana caranya create new project sampai production, proses production itu kayaknya penting ya. Sebelum kerja maksudnya, itu kan saya belum kerja gitu. Belum kerja itu disiapin dulu gitu. Terus kemudian saya mutusin kerja itu kalau nggak salah 2016, itu pun portofolio yang saya bawa itu adalah portofolio website Kode Igniter, dan saya belajar lagi waktu itu dari DVD tutorial di belajar php.net, dan itu pun yang kayak yang ngasih contoh kayaknya Lasde bisa bikin kayak gini itu dari belajar php.net. Jadi portofolio pertama saya dan project pertama saya di kampus itu adalah website gitu, tapi jangan dibayangin website yang canggih gitu ya. Websitenya biasa aja, tapi intinya ada proses CRUD di sana, create, read, update, delete. Kayaknya mungkin itu aja yang penting sebenarnya. Dan selebihnya kita pelajarin ketika kerja. Jadi saya sudah bayangin itu gitu, dan websitenya juga udah online. Akhirnya interview oke, terus kemudian masuk seminggu disuruh belajar Android. Nah, cerita singkatnya kenapa jadi Android developer sebenarnya karena itu. Cuman sebenarnya sudah lama di CI, dan pelajaran saya terakhir tentang Kode Igniter adalah Kode Igniter 3, dan ketika bikin website LSD ya udah sekalian bikin Kode Igniter 4 karena konsultasi sama Mas Aris hasilnya adalah semua fitur baru di Kode Igniter 4 itu bisa kita abaikan. Oh ya udah saya pakai Kode Igniter 4 gitu ya. Karena pengennya cepat selesai aja gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share seputar pengalaman kenapa akhirnya bisa bikin website LSD walaupun sederhana, tapi bagi saya kayak ini pencapaian 2021 ya. Saya sebagai seorang yang ya tahu sangat sedikit tentang website, tapi akhirnya bisa ternyata bikin website gitu. Oke, sekarang saya coba akan share, ini bukan materi gitu. Ini saya coba bikinin talking point biar kita ada urutannya. Mungkin teman-teman mau belajar apa yang perlu kita ketahui ketika sebelum buat website. Ini sebagai orang yang saya yang biasa aja di website gitu, saya coba akan share kebutuhan apa aja yang coba saya rangkum. Yang pertama mungkin teman-teman perlu belajar HTML, CSS, dan itu bukan bahasa pemrograman, karena HTML, CSS itu asal kalian ngetiknya bener gitu, warnanya bener ya munculnya itu gitu. Itu nggak perlu berpikir jika ini muncul ini terus bikin looping, bikin perulangan, nggak kayak gitu. Dan esensinya itu beda ya. Maksudnya kayak perasaan kita ketika belajar HTML, CSS itu beda ketika belajar pemrograman Java atau PHP gitu. Kalau HTML, CSS itu seru, apalagi ketika berhubungan sama warna, berhubungan sama gambar. Jadi sangat kelihatan hasilnya, dan orang-orang visual mungkin lebih cepat belajar HTML, CSS gitu. Kemudian berikutnya belajar bahasa server side atau backend. Itu basicnya mungkin PHP sama MySQL itu udah cukup gitu. Dan berikutnya ini sebenarnya saya bilang itu Kode Igniter sama Bootstrap itu kayak opsional gitu. Kalau kalian mau langsung mengonlinekan website pertama kalian, HTML, CSS, PHP, MySQL itu sebenarnya cukup. Tapi biar kalian kayak punya ya Kode Igniter kan adalah sebuah PHP framework. Biar kalian langsung punya framework tanpa kalian harus bikin sendiri, misain antara controller, views, sama model. Biar kalian nggak perlu bikin kayak gitu, kalian bisa belajar Kode Igniter. Mungkin bisa juga Laravel, tapi karena saya belajar Laravel cuman sangat lebih sedikit lagi dari Kode Igniter, jadi ya saya share pengalaman saya. Kode Igniter sepertinya mudah dengan penjelasan tadi di awal saya. Terus kemudian ternyata selain PHP framework itu ada juga CSS framework. Itu ada Bootstrap. Jadi kalian kalau bikin button dia harus ada roundednya, terus kayak konsistensi warna, terus bikin tampilan-tampilan itu kita nggak perlu bikin nol, itu disediain sama Bootstrap. Tapi sekali lagi menurut saya Kode Igniter, Bootstrap itu masih opsional buat teman-teman bikin website ya. Tapi mungkin bisa lah dipelajari kalau ada waktu gitu. Nah, kalau itu opsional berarti tahapannya HTML, CSS, PHP, MySQL, habis itu kemana? Langsung ke hosting gitu. Kalau langsung ke hosting,
teman-teman bisa langsung melihat website kalian secara online. Misalnya namanya siapa? Budi misalkan, budi.com itu kan bisa dibeli domainnya, terus hostingnya disewa, terus habis gitu teman-teman langsung upload websitenya ke sana. Kalau tanya Last Day menggunakan hosting apa, kebetulan sampai saat ini saya menggunakan Rumah Web. Saya nggak bisa ngebandingin satu provider hosting sama hosting lain, karena Rumah Web saya gunakan dari sejak sama zaman kuliah ya. Kalau ditanya kenapa pakai Rumah Web, sebenarnya karena males mindahin filenya, gitu aja sih sebenarnya. Dan sejauh ini ya baik gitu, maksudnya kayak customer service-nya cepet ngebalas. Cuman kalau teman-teman mau ngebandingin, oh ya udah browsing aja Rumah Web sama siapa versus siapa gitu pelayanan selama ini gitu. Silakan teman-teman cari sendiri. Tapi kalau ditanya Last Day yang Last Day gunakan apa? Last Day menggunakan Rumah Web dari zaman saya 2014 kalau nggak salah sampai sekarang gitu. Itu mungkin step by step untuk membuat website pertama kalian. Terus kemudian sekarang kita ngebahas tentang tools. Tools yang saya gunakan untuk mengembangkan website, yang pertama lokal servernya saya menggunakan SAM, karena di kampus diajarin itu. Jadi saya memilih SAM bukan karena SAM lebih baik dari si A, si B, si C gitu ya. Tapi pelajarannya dulu memang diajarin SAM, ya udah saya menggunakan SAM gitu. Untuk code editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Ini pun saya pakai baru-baru ini aja. Kalau dulu mungkin kayak Notepad++ cukup, atau kalau teman-teman di kampus menggunakan NetBeans gitu, sekarang lagi belajar gitu. Saya dulu waktu masih kuliah menggunakan NetBeans sebagai bahasa pemrograman Java karena kuliahnya Java gitu, dan NetBeans juga bisa digunakan untuk PHP. Dan ketika belajar Code Igniter pertama saya menggunakan NetBeans, tapi untuk sekarang ya udahlah ikut-ikut orang aja lah, pakai Visual Studio Code gitu. Terus code editor kan penting ya, maksudnya kalau nggak Visual Studio Code ya teman-teman pakai yang lain gitu. Terus yang terakhir untuk FTP client, nah ini sangat opsional gitu, karena file yang teman-teman bikin, file webnya itu kalau teman-teman sudah sewa hosting kan biasanya dapat cPanel, terus kita bisa masuk ke file manager, terus teman-teman upload di situ gitu. Jadi tanpa FTP client ya nggak apa-apa juga gitu. Nah saya menggunakan WinSCP untuk FTP client ya. Jadi kalau mau transfer file, kayak mau melakukan perubahan di hosting, itu saya menggunakan WinSCP sampai saat ini. Nah mungkin sampai di situ aja, dan sepertinya sangat simple dan sangat mungkin untuk teman-teman pelajari. Kalau teman-teman punya pengalaman membuat website, mungkin bisa cerita di kolom komentar. Dan yang terakhir jangan lupa